أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel Zaman Akhir. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, video kali ini akan mengupas tentang negara Suriah dan kekejaman Hafez Assad. Negara Suriah modern berdiri pada pertengahan abad ke-20 setelah periode singkat di bawah mandat Perancis selama 23 tahun. Secara hukum, Suriah memperoleh kemerdekaan pada 24 Oktober 1945. Namun secara de facto, Perancis masih memegang mandat atas Suriah. Pada 14 April 1946, mandat Perancis di Suriah berakhir dan Suriah memperoleh kemerdekaan penuh. Negara Suriah yang merdeka berbentuk republik dengan nama resmi Republik Suriah atau Al-Jumhuriyah As-Suriyah. Setelah memperoleh kemerdekaan, Suriah mengalami berbagai persoalan politik dalam negeri, seperti bentrokan antara berbagai kelompok dan sekte agama, dan dengan banyaknya kudeta militer. Penduduk Suriah terdiri dari berbagai etnik, yaitu etnik Arab Suriah yang mayoritas, etnik Kurdi, Turkmen, Asyur, Armenia, Yunani, dan Sirkasia. Suriah juga rumah bagi berbagai macam agama dan sekte, seperti Muslim Sunni yang mayoritas, Kristen Maronit, Syiah Alawiyah, Syiah 12, Druze, Ortodoks Timur, dan Katolik. Negara Suriah mengadopsi paham sosialisme dengan menjauhkan agama dari urusan politik dan pemerintahan yang dikenal sebagai paham sekuler. Sekulerisme adalah paham yang memisahkan agama dengan politik atau pemerintahan, mengganti hukum agama dengan konstitusi atau hukum sipil, dan menghilangkan perbedaan berdasarkan agama. Agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga praktek keagamaan hanya boleh dilakukan di dalam rumah-rumah ibadah seperti masjid, gereja, atau sinagog. Sebagai konsekuensi dari paham sekulerisme ini, identitas agama tidak lagi menjadi penilaian seseorang untuk menjadi pemimpin di negara berpenduduk mayoritas Muslim. Michel Aflaq, seorang yang beragama Kristen Maronit yang berpandangan sosialis komunis, mendapat kedudukan tinggi di negara Suriah yang mayoritas berpenduduk Muslim Sunni. Hafez Assad yang menganut sekte Alawiyah, salah satu cabang dari sekte Syiah yang minoritas di Suriah, dapat menduduki posisi penting sebagai orang nomor satu di Suriah. Pada tahun 1958, Suriah membentuk persatuan dengan Mesir dengan nama Republik Persatuan Arab yang tidak berumur panjang dengan adanya kudeta pada tahun 1961. Kudeta dilakukan oleh tentara yang tidak puas dengan pemerintahan Republik Persatuan Arab. Suriah kemudian memisahkan diri dari Republik Persatuan Arab
kembali menjadi Republik Suriah. Pada tanggal 1 Desember di tahun yang sama dilakukan referendum dan kemudian berganti menjadi Republik Arab Suriah atau Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah As-Suriyah. Pada 8 Maret 1963 terjadi kudeta yang dilakukan sekelompok militer yang menamakan diri mereka sebagai komite militer yang terafiliasi dengan Partai Ba'ath. Tepatnya pada tanggal 8 Maret 1963 yang dikenal dengan nama kudeta 8 Maret dengan menyingkirkan Presiden Nazem Al-Qudsi dan Perdana Menteri Khalid Al-Azmi dan memberlakukan darurat militer yang tidak pernah dicabut hingga tahun 2011. Loyalis Gamal Abdel Nasser juga ikut disingkirkan dan menaikkan Partai Ba'ath sebagai satu-satunya partai yang berkuasa di Suriah. Pada tahun 1966 militer Suriah melakukan kudeta yang dipimpin oleh Salah Al-Jadid, Kepala Staf Angkatan Darat Suriah. Salah satu pemimpin kudeta adalah Hafiz Asad, seorang perwira Angkatan Udara Suriah. Salah Al-Jadid kemudian mengangkat dirinya menjadi Presiden Suriah dan Hafiz Asad diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Pada tanggal 13 November 1970, Hafiz Asad melakukan kudeta militer dengan menyingkirkan Salah Al-Jadid dan mengangkat dirinya menjadi pemimpin Suriah. Kudeta yang dilakukan disebut sebagai Gerakan Perbaikan atau Al-Harakah At-Tasahiyah, juga disebut sebagai Revolusi Perbaikan Masyhur. Program reformasi Asad dianggap revolusioner di Suriah yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan garis sosialis nasionalis di Suriah dengan Partai Ba'ath sebagai satu-satunya partai di Suriah. Kudeta berhasil menyingkirkan Salah Al-Jadid dan para pengikut Michel Aflaq. Michel Aflaq kemudian melarikan diri ke Irak dan terbentuk dua faksi Partai Ba'ath, faksi Partai Ba'ath Suriah dan faksi Partai Ba'ath Irak. Salah Al-Jadid kemudian dipenjarakan hingga meninggal dunia di dalam penjara. Setelah melakukan kudeta, Hafiz Asad membangun kekuatan militer Suriah dengan bantuan Uni Soviet menghadapi Israel yang telah merebut dataran tinggi Golan. Untuk mengamankan kedudukannya sebagai pemimpin Suriah, Hafiz Asad terus memberlakukan darurat militer untuk menghindari demonstrasi dan pemberontakan militer. Hafiz Asad mengangkat keluarga dan orang-orang dari sekte Alawiyah menduduki posisi penting di Suriah. Kudeta 1970 adalah awal dari pijakan dinasti Hafiz Asad sebagai diktator Suriah. Hafiz Asad yang menganut sekte Alawiyah adalah sekte minoritas dengan populasi sekitar 12% dari total populasi Suriah dengan mayoritasnya menganut Islam Sunni. Hafiz Asad berperilaku sebagai layaknya Muslim Sunni sebagai kamuflase untuk menutupi dirinya yang menganut sekte Alawiyah. Hafiz Asad mengangkat orang-orang Sunni untuk jabatan publik setingkat Menteri Agama, menghadiri sholat sebagaimana Muslim Sunni. Untuk jabatan militer dan keamanan dalam negeri, Hafiz Asad tetap mempercayakan posisi ini kepada komunitasnya atau kepada keluarganya. Kekejaman Hafiz Asad terlihat ketika terjadinya pembantaian Hama pada tahun 1982. Peristiwa pembantaian Hama dikenal oleh dunia internasional sebagai peristiwa pembantaian terbesar di era modern. Pembantaian yang dikenal dengan sebutan Hama Massacre 1982 merupakan operasi militer paling besar yang dikerahkan oleh pemerintahan Hafiz Asad terhadap gerakan oposisi. Operasi dimulai pada 2 Februari 1982 dan berlangsung selama 27 hari berikutnya. Tentara pemerintah Hafiz Asad mengepung dan membombardir kota Hama. Setelah dilakukan serangan udara, serangan dilanjutkan melalui darat dengan menggunakan tank dan artileri. Serangan pemerintah Hafiz Asad sangat brutal dan sadis. Pemimpin operasi serangan Hama adalah Kolonel Rifat Asad yang merupakan adik kandung Hafiz Asad. Kota Hama terletak 32 mil atau 52,5 km di utara Damaskus dengan penduduk berjumlah 750.000 jiwa. Sebagian besar merupakan Muslim Sunni yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin.
Pemerintah Hafiz Assad menuduh Ikhwanul Muslimin telah melakukan pembunuhan terhadap beberapa siswa sekolah artileri pada bulan Juni 1979 di kota Halab atau Aleppo, utara Suriah. Meskipun Ikhwanul Muslimin telah berulang kali menolak tuduhan tersebut dan berlepas tangan dari peristiwa pembunuhan itu, pemerintahan Hafiz Assad tetap membubarkan Ikhwanul Muslimin dan menangkap aktivisnya. Untuk menghambat kemajuan Ikhwanul Muslimin, pemerintahan Hafiz Assad mengeluarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 1982 yang mengancam hukuman mati setiap orang yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Serangan atas kota Hama dilakukan oleh sejumlah brigade pertahanan, pasukan tank dan artileri, serta pesawat pengebom, pasukan infanteri, dan satuan-satuan khusus dari intelijen nasional dan barisan partai yang bersenjata. Semua pasukan bersatu membombardir dan menghancurkan kota dengan pesawat dan artileri. Kemudian pasukan infanteri mendatangi rumah-rumah, membunuh dan membakar kota. 88 masjid dan 3 gereja hancur. Korban warga sipil sekitar 30 hingga 40 ribu jiwa, termasuk anak-anak, wanita dan orang tua. Menurut Robert Fisk, jurnalis senior asal Inggris yang menyaksikan kondisi kota Hama setelah peristiwa pembantaian terjadi, menyebut 10.000 korban. Sementara koran The Independent menyebut 30.000 korban jiwa. Thomas Friedman menyebut Rifat Assad pernah mengumbar bahwa dia telah membunuh 38.000 jiwa manusia di Hama. Koran Perancis Le Nouvel Observateur menggambarkan peristiwa pembantaian Hama seperti serangan Soviet dan Amerika merebut kota Berlin. Hafiz Assad meninggal pada tahun 2000 setelah berkuasa selama 30 tahun dan digantikan oleh anaknya Bashar Assad.